Gilang sebagai aktor pendamping paling top di ajang SCTV Awards 2014 tampaknya menyuntikkan semangat ekstra bagi Vero Wallandau dalam berkarir. Job yang bertambah rupanya membuat Vero kehilangan banyak waktu untuk istirahat dan membuatnya kelelahan. Efeknya pun cukup fatal. Hari Selasa lalu saat melakukan latihan dance sesaat sebelum take di lokasi syuting sinetron Diam-Diam Suka, Vero mengalami kecelakaan cukup serius. Vero tidak bisa mengendalikan tubuhnya yang tengah memperagakan koreografi dance dengan gaya salto di udara, sehingga ia jatuh terjerembab di atas lantai semen yang keras. Akibatnya cukup parah, bibirnya mengalami luka sobek, beberapa giginya patah, tulang pelapis gusi mengalami keretakan, dan 3 jari tangan kirinya pun patah. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk dirawat. Itu kita sebelum take sih, jadi emang kita kan biasa sebelum take pasti latihan dulu, kita latihan koreo, terus lagi bikin koreo sih. Vero lagi sama timnya, gue lagi sama tim gue juga. Kebetulan kita sebelah-sebelahan kan, deket banget itu. Gue juga lagi latihan, nggak terlalu sadar, tiba-tiba bunyi gitu, tak gitu, ada yang jatuh kan. Maksudnya itu kedengeran lah bunyi orang jatuh gitu maksudnya. Terus gue nengok kanan, ternyata Vero, dan itu Vero udah langsung udah berdarah kan. Jadi kebetulan aku juga ada dekat dia waktu itu. Waktu kejadian itu kan memang kita mau take sebetulnya. Cuma sebelum take kan biasa ada proses latihan. Waktu salto dia lepas, jatuhnya nggak sempurna. Wajahnya mengantem lantai gitu, ya remuk dikit, terus tangan kirinya patah. Sebenarnya kita juga nggak tahu tuh, lagi di rumah, ditelepon anak-anak di lokasi, bilang Vero jatuh, patah tangannya, bapaknya sih yang terima telepon. Ya kita shock lah ya, jadi kita cepet-cepet datang pergi gitu, karena mereka di Tambun. Derby yang nelpon, Om, robek kata ininya, mungkin karena lendir darah gitu. Kronologinya dia pun nggak tahu, nggak ada yang lihat, tapi katanya sutradara semua ngelihat gitu, emang lagi latihan di panggung, jatuhnya dia tuh mereka lihat. Jadi pas kita datang mereka juga agak takut, shock gitu. Sebelum menjalani operasi 2 hari lalu, Vero mengaku bahwa koreografi yang ia lakukan sebenarnya gerakan yang biasa ia lakukan. Namun tampaknya karena faktor kelelahan, ia kehilangan kontrol atas tubuhnya. Menurut pengakuan ibundanya, 3 hari sebelum Vero masuk rumah sakit, ia sempat menjalani infus vitamin C karena merasa kondisi tubuhnya sangat lemah. Iya, pas latihan itu biasanya untuk gerakan-gerakan sesimpel, maksudnya itu kan gerakan yang biasa ya, yang kita lakukan sebagai seorang dancer, itu bisa aku tanganin. Cuman kemarin lost control aja karena udah udah Tubuhnya memang lagi flu. saya lagi udah capek lah. Sebelumnya dia ketiga kesini untuk infus vitamin C. Jadi Osnya tiduran di lantai, 2 orang tarik seret ke depan terus loncat ke atas, jadi kakinya kick ke atas. Pas kakinya kick ke atas keterusan, akhirnya mukanya yang duluan sentuh tanah. Ditolongin sama ada Derby juga di lokasi. Tiba-tiba ini patah, mukanya yang duluan hantam di lantai. Aduh, itu udah, kemarin Derby sempat bilang kayak nggak fokus, jadi kayak gini-gini nyari-nyari gitu, setengah sadar. Cuman kan kalau aku sendiri kan selalu berusaha untuk kuat, untuk ayo sadar lagi gitu loh. Jadi udah sadar, nggak apa-apa. Walaupun memang sempat kelingan. Kecelakaan jangan dibawa pingsan aja ya kan? Iya, harus. Kalau pingsan nggak mau, harus dibangunin gitu. Nggak pingsan, cuman memang agak pusing banget. Ya gimana sih kita muka hantam. Ya kaget lah, ya kali. Kaget banget. Ya gimana ya, ngeri gitu sih. Iya, Ngelihat mukanya pasti. Ngeliat mukanya. Ya udah, ini tanda bahwa harus istirahat, emang kasih waktu istirahat. Kondisi luka sobek pada bibir serta gigi membuat Vero mengalami kesulitan untuk mengasup makanan. Tapi kehadiran kedua orang tua dan juga kekasihnya Priscilla Bling di sisinya selama ia berada di rumah sakit setidaknya memberi kekuatan dan penghiburan tersendiri bagi Vero yang harus menjalani puasa selama beberapa jam sebelum menjalani operasi. Ini dulu 4 tulang, dipakein 4 pen, tadi dokter tulang udah datang di ronsen kan. Ini puji Tuhan pas disentuh gak sakit gitu, jadi nggak parah lah kayak orang berantem gitu. Kita doain aja semoga operasi ini lancar,
berapa biji kali, 2, 3, nggak tahu deh. Kalau yang patah sampai agak dalam satu yang depan, cuman yang lain patah karena benturan itu kan, benturan keras, jadi Ini yang satu banyak yang goyang. patah ya, terus ada yang goyang gitu. Yang satu harus dicabut sampai akarnya, pokoknya dia harus tanam. Ke Bapak yang baik, saya percaya pada sedangkan Vero dalam tanganmu. Saya percaya dokter yang akan menangani Vero untuk operasi tangan mulutnya semua berjalan lancar. Kami percaya juga buat obatnya akan disterilkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan apapun yang akan dikerjakan di dalam, kita sepakat itu akan berhasil. Terima kasih Bapak untuk pernyataanmu selama ini. Terima kasih untuk Vero, hingga selalu. Dua hari lalu, Vero menjalani operasi bibir dan gigi serta jari tangan yang patah. Operasi yang berlangsung kurang lebih selama 10 jam itu berjalan lancar. Bibirnya yang sobek dijahit, sedangkan 3 jari tangan kiri Vero yang patah dipasang pen. Seperti inilah kondisi Vero pasca menjalani operasi dan masih terbaring di ruang ICU. Mau nanya. Bibirnya dijahit kan? Nggak tahu dia kan. Belum tahu, kan sangat sadar. Tapi dokter bilang ya bukannya. Sama blend. Terlalu jago kali. Amin, amin ya Allah. Iya, terlalu jago jadi kayak gitu. Balik. Buka duluan darah di. Setelah kita lakuin foto panoramik, kelihatan giginya emang hancur gitu. Jadi pertama saya cuma lihat foto gigi pernah hancur, yang depan 2, terus sama mulutnya sobek. Jadi tulang penyangga giginya tuh juga fraktur. Kita namain dental fracture. Terus giginya patah. Yang depan 2 nih, gigi 2, terus satunya masuk ke dalam patah gitu. Jadi yang kemarin tuh jadi sakit, bengkak dan sakit gitu ya, Saudara Vero. Ya udah, jadi kita kemarin ngelakuin operasi bareng. Sebenarnya jarinya juga patah kan, yang sebelah kiri. Ya, jarinya patah sebelah kiri. Jadi kita operasi bareng sama bedah ortopedi untuk reparasi. Kalau Dr. Artanto bedah ortopedinya dari TB Simatupang. Siloam TB Simatupang itu untuk rekonstruksi jari tangan. Kalau saya untuk khusus untuk giginya, daerah mulut sama jahit bibirnya. Jadi bibirnya agak robek bentuknya V gitu di sini, gitu. Nah itu kita coba untuk rekonstruksi lah sedikit biar nggak terlalu nggak terlalu kelihatan robek gitu. Berapa lama ya? Kita main dari kalau saya main dari jam 9 malam sampai jam 12:30. Fatalnya, fatalnya hilang gigi lah, malu lagi setiap orang hilang gigi depan 2 gitu kan. Nah itu fatalnya di situ. Jadi memang Saudara Vero agak kan, aduh saya gimana gigi depannya hilang, tapi saya bilang ya itu harus diambil gitu. Ini nih tulang penyangga gigi ya, bukan tulang rahang ya. Orang masih muda tuh penyembuhannya kan makin cepat, nggak kayak saya misalnya udah tua penyembuhannya makin lama gitu. Total hampir 10 jam lah dia. 1:30 baru kita dipanggil, dan dia karena lebih dari 6 jam mereka tuh Vero harus masuk ke ruangan kayak ICU gitulah. Udah, jadi perkembangannya sih kalau untuk saya bilang ada mujizat, karena dokternya sendiri kan sebelum dioperasi kita ngelihat hasil ronsen X-ray tangan nih, dokternya jelasin ke saya, nih Pak ada 4 bagian yang patah, dia bilang itu jempol, jari telunjuk, jari tengah, sama jari manis katanya. Pas keluar operasi gitu,
dia panggil kita kan, dokternya langsung bilang, Pak, cuman 3 deng, katanya dia bilang gitu. 3 apa ya maksudnya? Yang patah cuman 3, katanya dia bilang gitu. Yang 1 jari manis itu sama sekali nggak patah, katanya dia bilang. Terus dia jelasin ada 2 yang kayak retak, itu juga nggak ada, katanya dia bilang. Wah, seneng dong kita dengernya. Jadi berjalan lancar yang itu untuk proses yang jari area mulut. Ya kan waktu kita lihat parah nih, kurang lebih ada 4 yang kelihatannya hancur gitu ya, patah. Karena Vero juga sebelum dioperasi ada 1 yang kelihatan yang gantung kan. Pas selesai dokternya juga cuma bilang, Pak cuman 2 katanya. Yang 2 katanya mereka periksa-periksa kuat dan bagus kok, katanya dia bilang gitu. Memang ada lapisan yang bukan tengkoraknya ya, tapi kayak lapisan gusi mungkin tulangnya itu yang agak retak. Tapi dia bilang itu sembuh. Udah mulai membaik, udah bisa makan bubur tender. Cuman ya masih agak lemes pengaruh anestesinya, pengaruh obat biusnya. Ngomongnya udah mulai agak lancar. Hari ini udah agak bersihin segala macam kan, jadi lebih mudah. Cuman ya masih sakit karena gerahamnya dia juga 2 dicabut. Jadi agak bengkak. Sama-sama punya riwayat menjadi teman dekat Ivan Gunawan. Cita Citata dan Ayu Ting Ting seolah bersaing ketat dalam karir bernyanyi. Pasca Cita Citata mempopulerkan Sakit Hati di Sini dikombinasi dengan goyang dumang, Ayu Ting Ting seolah tak mau kalah mengeluarkan goyang mujair. Seperti apa goyang mujair ala pelantun alamat palsu ini dan seperti apa persaingan di antara mereka? Simak setelah jeda komersial break yang berikut ini.